Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Aulia, mahasiswa dari IAIN Kudus semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan tentang bacaan yang bertema akhlak guna memenuhi tugas UTS Qiraah Mutaqaddim oleh dosen Ibu Nujumun Niswah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa innan nasa la yanzuruna ila jamali wajhika wala jiddati thiyabika walakinnahum yanzuruna ila akhlaqika. Sesungguhnya orang-orang tidak melihat ketampanan wajahmu ataupun pakaianmu, tetapi mereka melihat dari akhlakmu. Jadi bukan semata-mata orang tuh melihat dari covernya saja ataupun dari wajahnya, bajunya. Bagaimana bisa orang menilai dari tampangnya saja kalau dia belum kenal dan dia belum tahu akhlaknya yang seperti apa? Apakah dia itu akhlaknya bagus ataukah dia itu nggak punya akhlak? Jadi nggak semata-mata dilihat dari covernya saja. Lanjut, kama qala syair, sebagaimana kata syair, la tangdurunna li aswabi ala ahadi in rumta ta'rifahu fangdur ilal adabi fala'udu laulam tafahu minhu rawaihuhu lam yafriqin nasu bainal udi wal hatobi. Janganlah kamu melihat baju seseorang jika ingin mengenalnya, lihatlah akhlaknya. Jika kayu garu tidak menerbak baunya, tidaklah orang bisa membedakan antara garu dan kayu. Jadi maksudnya begini, janganlah kamu menilai seseorang tuh dari bajunya saja gitu loh. Jadi kenali dulu dia itu punya akhlak apa enggak. Jadi misalkan kita pandangan pertama kita lihat bajunya, oh dia bajunya bagus, wah ini mungkin akhlaknya juga bagus. Nah, perkataan yang seperti ini, pemikiran yang seperti itu sebenarnya itu kurang bagus, ya kurang bener lah. Masa iya kita belum kenal tapi udah bisa menilai akhlaknya? Misalkan dia pakaiannya jelek terus akhlaknya jelek kayak gitu, ya nggak gitu. Pokoknya kita kenali dulu orangnya, baru kita bisa menilai apakah dia itu baik, apakah dia itu kurang baik, seperti itu. Lanjut, waqala akharu, penyair lain berkata, wa ma yanfa'ul fityana husnu wujuhihim idza kanatil akhlaqu ghairu hisani. Tidak akan bermanfaat bagi anak muda yang wajahnya tampan tetapi akhlaknya buruk. Nah, seperti ini. Misalkan ada seseorang yang dia tuh bagus, ganteng, tapi dia tuh nggak punya akhlak. Gimana dong hidup dengan masyarakat? Emangnya bisa diterima? Ya mungkin ada beberapa, tapi tidak semuanya orang suka dengan orang yang nggak punya akhlak. Jadi buat apa ganteng kalau dia nggak punya akhlak gitu loh. Makanya jadi kita tuh melihat orang jangan dari covernya saja. Saya udah bilang dari tadi, saya udah bahas, pokoknya jangan dilihat dari tampangnya, kita kenali dulu. Bukan misalkan pandangan pertama, oh dia ganteng, terus pasti dia akhlaknya baik. Nah, bukan seperti itu. Kita kenali dulu, baru kita bisa menyimpulkan apakah dia itu baik, apakah dia itu nggak baik. Kayak gitu. Lanjut. Wa kadzalikal ilmu la yanfa'u ma'asu il khuluqi wal alimu sayyi'ul akhlaqi makruhu indan nas aksara minal jahili fa'alaika an ta'taniya bi tahdhibi akhlaqika kama ta'taniya bi talabil ulumi wal ma'arifi. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu tidak akan bermanfaat apabila disertai dengan akhlak yang buruk. Orang berilmu yang akhlaknya buruk lebih dibenci masyarakat daripada orang bodoh. Perhatikan akhlakmu sebagaimana kamu memperhatikan menuntut ilmu dan pengetahuan. Jadi maksudnya seperti ini.
orang berilmu itu harus bisa menyandingkan dengan akhlak. Misalkan dia tidak menyandingkan dengan akhlak, ilmunya itu tidak akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Misalkan contoh, zaman sekarang kan lagi musim naik sepeda ya, sepedaan di jalan raya. Nah, banyak sekali orang-orang yang naik sepeda itu tidak runtun ke belakang tapi malah runtun ke samping. Bagaimana dengan pengendara lain kalau gitu? Orang yang bersepeda aja menuhin jalan, terus bagaimana dengan pengendara lain? Kayak gitu kan dia kelihatan berilmu kok, tapi dia kok nggak punya akhlak gitu loh. Kalah sama orang-orang yang mau ke sawah, orang zaman dulu yang pakai sepeda ontel, naik sepeda meruntun ke belakang. Jadi biarpun dia tidak punya ilmu seperti orang zaman sekarang yang naik sepeda seenaknya sendiri, tapi dia punya akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus akan lebih diterima di masyarakat daripada orang bodoh. Jadi buat apa orang berilmu tapi dia tidak punya akhlak? Jadi harus kita sandingkan. Ia punya ilmu, ia punya akhlak. Harus dua-duanya disandingkan, yang bagus daripada punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Seperti itu. Lanjut. Wa idza kabira waladu wa qad ta'awwadal akhlaqal fasidata fa innahu yash'ubu jidda tahdhibuhu wa islahuhu wa qad la yata'atta dzalika asla. Apabila anak yang sudah dewasa terbiasa dengan akhlak yang buruk, maka sulit untuk mendidik dan memperbaikinya. Bahkan bisa saja tidak terwujud sama sekali. Maksudnya begini, apabila orang itu sudah terlanjur dewasa tapi dia tidak punya akhlak, akan sulit banget untuk menerima atau mempelajari akhlak yang bagus. Jadi ibarat kata udah terlanjur besar. Karena akhlak itu ya bawaan dari kecil. Jadi kalau mau dirubah saat udah dewasa itu kemungkinannya sangat kecil untuk berhasil. Karena ya udah gimana, udah dewasa, jadi akhlaknya udah terbentuk. Entah itu dia baik atau dia buruk. Jadi akan seperti itu. Lanjut. Kama qala syair, sebagaimana kata penyair, qad yanfa'ul adabu awlada fi syughuri wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu. Inna wusuna idha qawam tadalat wala yalinu walau qawam tahul khasyabu. Terkadang akhlak itu bermanfaat bagi anak-anak kecil, tetapi setelah itu tidak bermanfaat akhlak itu baginya. Sesungguhnya ranting yang lunak akan lurus jika meluruskannya, dan kayu tidak menjadi lunak biarpun kamu meluruskannya. Maksudnya begini, jangan salah paham dulu, tapi didengarkan penjelasan saya dulu. Terkadang akhlak itu bermanfaat bagi anak-anak saat kecil. Ya memang benar, akhlak itu sangat-sangat bermanfaat bagi anak kecil. Karena apa? Karena itu akan menjadi bekalnya kita kalau sudah dewasa. Jadi dari kecil sudah ditanam akhlak yang baik, agar besok waktu dewasa ya akhlaknya tetap baik gitu loh. Jadi akhlak itu bermanfaat bagi anak kecil, tapi kelanjutan tadi yang saya jelaskan, tetapi setelah itu tidak bermanfaat akhlak itu baginya. Maksudnya kalau udah dewasa, tapi gini, maksudnya ketika dia udah dewasa tapi dari kecil dia tidak belajar akhlak yang baik, maka akhlak yang bermanfaat, akhlak yang tadi itu kurang bermanfaat bagi orang tersebut. Jadi kalau udah terlanjur besar, kita mau ngasih pelajaran tentang akhlak yang baik itu tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Karena apa? Dia sudah tidak bisa menerima tentang pembelajaran akhlak yang baik itu karena sudah terlanjur dewasa,
dia udah nggak bisa menerima, udah kolot, udah tertanam akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang baik tadi tidak bisa diterima oleh orang tersebut. Maka benar, tidak bisa bermanfaat akhlak itu untuk orang yang sudah dewasa karena sulit. Tapi apabila orang dewasa itu bisa menerima, ya kembali lagi akhlak akan bermanfaat. Jadi tergantung konteks orang yang menerima akhlak itu. Apabila orang itu mau menerima akhlak yang baik, maka akhlak itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tapi apabila orang itu tidak bisa menerima akhlak yang baik tadi, maka akhlak yang baik itu tidak akan bermanfaat bagi hidupnya. Maksud saya seperti itu. Semoga saja lebih paham. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan atau membingungkan. Bisa dibaca ulang agar lebih paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.